Baik, Shalom, selamat pagi. Anak-anak kelas 9B. Oke, selamat pagi Fania, Besa. Tolong berikan reaction-nya. Oke, Panji, Sharon. Oke. Oke, Gilen, Shenlin belum? Alea? Tolong berikan reaction-nya. Oke, Shenlin sudah ada, Gilen sudah ada. Alea, apakah sudah ada? Oke. Alea? Oke, di sini baru 18 anak yang bergabung, berarti kurang lagi 2 ya. Mungkin bisa info 2 orang ini siapa ya yang belum ya? Vela ya? Vela bukan? Oh, Vela ada. Siapa ya? Brian ada, Helen ada, Sharon ada ya? Sharon ada. Oke, Franz ada, Alea ada, George ada, Ayu Sylvia ada, Panji ada nggak? Panji ada. Putu Arya ini pelajaran Miss Lina nggak pernah hadir ya? Putu Arya, Jacqueline ada. Kim, Miss. Oke ada. Ya. Putu Arya ada kendala di wifi-nya, Miss. Wifi. Tapi dari pertama kali Miss Lina mengajar itu nggak pernah ikut pembelajarannya Miss loh. Laptopnya emang kadang mati-mati gitu, Miss. Oke, Karena baterainya bocor gitu. Berarti Putu Arya sama Michael ya yang belum ya? Iya. Michael Jonathan. Oke, baik anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum kita quiz ya. Hari ini kan memang planningnya kita quiz ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami hingga pada saat ini ya Bapak. Kami boleh hadir kembali dalam kelas online pembelajaran matematika. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu kelas 9B yang hari ini akan mengikuti kuis matematika ya Bapak. Berikan hikmat buat anak-anak-Mu agar mereka boleh mengerti, memahami, serta bisa menjawab soal-soal dengan baik. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, baik anak-anak, silahkan kalian boleh langsung mengerjakan, buka Moodle kalian, kalian cari topik keskongruenan dan kesebangunan. Ya, bisa dipahami? Waktu kalian misalnya kasih waktu 1 jam, setelah kalian mengerjakan, ya waktunya cuman kesempatannya hanya sekali anak-anak. Misalnya tidak berikan 2 kali ya, karena ini hanya kuis ya. Yang sudah selesai karena soalnya tidak begitu susah dan hanya 10 soal pilihan ganda. Jadi kalau sudah kalian coba kerjakan nanti uji kompetensi 1 halaman 102 ya bagi yang sudah selesai. Oke, misalnya chat dulu. Everyone yang sudah selesai mengerjakan kuis, kerjakan LKS halaman 102 uji kompetensi 1 pilihan ganda saja ya. Saja. Nanti upload ke Moodle ya. Oke. Baik, silahkan anak-anak yang misalnya kasih waktu 1 jam ya. Jadi sampai pukul 9 ya. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan anak-anak? Misalnya harap tidak ada yang memfoto soal. Tolong kejujuran kalian, tidak ada yang memfoto soal kemudian memberikan soalnya ke kelas lain mungkin atau ke teman kalian. Ya, terus memberikan jawaban kepada teman kalian ya. Oke, silakan. Oke, untuk pembelajaran hari ini misalnya akhiri, kita tutup dengan doa anak-anak ya. Misalnya tutup dengan doa, mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu untuk anak-anak kami kelas 9B khususnya ya Bapa yang sudah mengerjakan kuis matematika dengan baik. Terima kasih dan selanjutnya kiranya Engkau tetap memberkati anak-anak kami dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati juga anak-anak yang belum bisa bergabung. Kau berkati dimanapun dia berada, berikan kesehatan, rahmat, dan berkat-Mu yang melimpah atas anak-anak kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik anak-anak, terima kasih ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, anak-anak. Oke, thank you, Panji. Yang lainnya bisa dengar suara Miss Elis ya. Oke, Anin, thank you. Quincy, thank you. Beza, thank you. George, thank you. Shelin, Brian, thank you. Oke, Brian bisa pimpin kita dalam doa, Brian? Bisa, Miss. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar pelajaran IPS. Tuhan berkati kami supaya bisa mengerti pelajaran dengan baik. Dan berkati juga Miss Elis yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, thank you. Halo, adakah Marvela di sini? Marvela, bisa dengar suara Miss Elis? Bisa kasih tanda reaction, Marvela? Halo, Vela. Bisa dengar suara Miss Elis? Vela? Oke, Vela belum ada respon. Oke. Jika tidak ada respon, Miss Elis akan lanjutkan. Kita lanjutkan materi selanjutnya, ya. Masih tetap sama, kita akan belajar tentang bab 3, tentang topik materinya adalah tentang perdagangan internasional. Ya, kita akan misalnya melanjutkan. Kalian sudah belajar tentang apa itu pengertian dan perdagangan internasional. Kalian juga tahu faktor pendorongnya apa saja. Terus ada manfaat, ya, manfaat perdagangan internasional. Terus kalian juga sudah tahu hambatan perdagangan internasional. Terus yang terakhir adalah kebijakan. Kalian sudah misalnya jelaskan ya tentang kebijakan, yaitu tarif, kebijakan tarif atau biaya masuk, ada biaya ekspor, impor, sama transito. Ya, terus sekarang kuota, misalnya sudah sampai di sini ya, kuota impor, terus ada absolut sama negosiasi. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah tarif kuota. Misalnya saya jelaskan kebijakan perdagangan internasional yang selanjutnya adalah tarif kuota. Ya, nah tarif kuota di sini yang ketiga adalah berarti gabungan antara tarif dan kuota. Ya, dalam jumlah tertentu masuknya barang impor itu masih diizinkan, tetapi dengan harga tarif yang lebih tinggi. Jadi ada biaya ekspor, ada biaya impor. Ya, jadi tidak semua barang bisa masuk dengan mudahnya ke dalam suatu negara tersebut. Berarti kita nggak mudah mengimpor barang, ya, tidak mudah mengekspor barang ke tujuan dengan segampangnya, dengan seenaknya, enggak, ya. Tetapi di sini masih ada, ya, tetapi ada tarif kuota. Nah, tarif kuota itu mengizinkan, ya, kita bisa mengimpor barang, tapi dengan barang tertentu, ya, dengan kebijakan tertentu. Tetapi kalian harus bayar yang lebih tinggi, ya, tarifnya lebih tinggi. Kalian boleh mengimpor barang,
ya, tapi ada aturannya apa? Dengan harga atau tarif yang lebih tinggi. Mau apa enggak kamu mengimpor barang? Nah, itu resikonya, ya. Nah, itu yang disebut dengan tarif kuota, ya. Yang keempat adalah mixing kuota. Nah, mixing kuota ini adalah kebijakan yang membatasi pengguna bahan mentah impor dalam proporsi tertentu atas produksi barang akhir. Ya, berarti kebijakan yang membatasi pengguna bahan mentah impor. Nah, misalnya sambil contoh, negara-negara yang memang membutuhkan barang-barang mentah dari Indonesia, contohnya Jerman, Korea, terus Jepang, Singapura, mereka membutuhkan bahan-bahan mentah impor dari Indonesia. Ya, tetapi nggak mesti semua langsung mereka itu membeli semuanya bahan mentah dari Indonesia. Misalnya Jepang, untuk memenuhi kebutuhan dalam Jepangnya mereka butuh bahan mentah. Ya, bahan mentahnya beli di Indonesia. Dengan seenaknya mereka mau beli banyak dengan jumlah yang sangat banyak. Enggak. Ya, tapi harus kita batasi. Bahan mentah kita di Indonesia harus dibatasi. Untuk Jepang berapa persen, ya. Untuk negara lain berapa. Jadi harus kita batasi. Enggak semuanya bahan mentah Jepang beli langsung kita kasih, enggak. Nah, ini berarti dibatasi penggunaan bahan mentah. Ya, itu yang keempat. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah kuota ekspor. Ini beda lagi. Yang kedua, kebijakan yang kedua adalah kuota ekspor. Nah, kuota ekspor ini adalah kebijakan membatasi jumlah ekspor yang akan dikirim ke luar negeri. Ya, namanya juga ekspor, ya, dikirim. Ekspor itu berarti dari dalam dibawa keluar barangnya, ya, berarti dibatasi. Ya, nggak semua barang yang ada di dalam negeri semua bisa diekspor, tidak, semua dibatasi. Nah, itulah yang disebut dengan kebijakan kuota ekspor. Jelas ya anak-anak ya? Oke. Nah, tujuannya di sini apa? Nah, tujuan penetapan kuota ekspor yang pertama adalah menjaga kestabilan tingkat harga di dalam negeri. Jadi harga-harga di dalam itu biar stabil, biar terjaga. Ya. Jadi kalau seandainya Indonesia semua barang buatan Indonesia diekspor ke luar negeri, ya, bahaya. Kita nggak punya produk, ya, harga kita juga nggak bisa stabil, ya, masyarakat mau beli apa, produk-produk yang ada di Indonesia semuanya udah diekspor. Nah itu, ya, jadi perlu menjaga kestabilan, makanya adalah tujuannya ditetapkan kuota ekspor. Ya. Nah, yang B, yang kedua adalah menjamin ketersediaan pasokan barang. Jadi barang-barang yang di Indonesia itu juga tersedia, ya, di negara manapun. Mereka nggak semua barang-barang itu tujuannya diekspor, nggak semua, sebagian aja. Nah, sisanya adalah untuk kebutuhan dalam negerinya dan juga menjamin ketersediaan pasokan barang yang ada di dalam negeri. Ya, nah itu. Ya, yang kedua. Yang ketiga, merespon kebijakan kuota impor di negara tujuan ekspor. Ya. Kebijakan kuota impor kalian tahu ya, namanya kuota impor. Berarti kan membatasi jumlah impor, barang impor. Ya, jadi barang-barang yang dikirim dibatasi. Ya, berarti tujuan ke negara ekspor, merespon. Berarti kita perlu apa? Kebijakan kuota impor di negara tujuan ekspor. Ya, merespon. Jadi apapun kebijakan yang dilakukan oleh negara tujuan ekspor, kita harus mentaati, ikuti aturannya. Ya. Nah, itu yang perlu dilakukan, ya. Terus yang keempat adalah menjaga kepemilikan komoditas penting agar tidak berada di negara lain. Nah, ini yang paling penting anak-anak, yang nomor 4. Ya. Oke, silakan Beza yang ke toilet, ya. Nah, yang keempat apa? Menjaga kepemilikan komoditas penting. Nah, komoditas penting Indonesia itu enggak semua harus kita kirim ke luar negeri, anak-anak. Harus kita ekspor, enggak. Ada barang-barang tertentu yang menjadi komoditas, tidak boleh kita ekspor. Contohnya apa? Contohnya misalnya kasih contoh adalah lobster.
lobster di Indonesia. Indonesia di dunia itu satu-satunya negara kita yang memiliki lobster terbaik. Dan memiliki lobster itu hanya Indonesia, negara Indonesia. Nggak ada negara lain yang memiliki lobster. Ya, nah ini adalah komoditas yang sangat penting bagi negara kita. Nah, lobster ini nggak boleh berada di negara lain. Makanya lihat pada waktu pemerintahan Jokowi yang pertama, kabinetnya yang pertama itu, ya dia Jokowi memberi Menteri Susi, Menteri Kelautan. Ya, Susi itu ada Menteri Kelautan. Nah, Susi pada waktu itu mengeluarkan kebijakan dia melarang lobster, bibit lobster itu diekspor, dilarang sama Menteri Susi. Oke. Nah, tujuannya apa? Karena itu adalah komoditas kita yang sangat penting. Ya. Yang memang tidak ada di negara-negara dunia dimanapun. Nah, setelah Menteri Susi pergantian kabinet baru lagi, reshuffle lagi, akhirnya Menteri Susi digantikan oleh menteri selanjutnya. Nah, pada menteri selanjutnya, pergantian Menteri Susi, dia menerapkan suatu kebijakan, yaitu tidak adanya pelarangan untuk lobster, pengekspor. Jadi, kebijakan mengekspor lobster ke luar negeri itu diizinkan. Ya, mungkin dengan pertimbangan yang banyak, ya, banyak hal-hal pertimbangan yang memang membuka atau memberikan izin lobster itu, bibit lobster diekspor. Ya, tetapi kita lihat dalam perkembangan hanya berapa tahun atau berapa perkembangan berjalan, ya akhirnya menterinya ditangkap anak-anak. Misalnya lupa siapa nama menteri, akhirnya ditangkap karena apa? Melakukan tindakan korupsi dengan adanya bibit lobster. Ya, bibit lobster itu mahal. Satu bibit itu, bibit yang kecil itu ya, itu bisa harganya tuh bisa jutaan. Kalian bayangkan dalam satu box itu ada berapa ribu bibit lobster yang akan diekspor ke luar negeri. Nah, itu dia mendapatkan keuntungan dari situ anak-anak. Diambil secara mencari keuntungan pribadi. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya ya udah melakukan tindakan korupsi. Oke, Panji dengar suara Miss Elis? Oke, thank you Panji. Udah kedengaran ya? Nah itu salah satunya bibit lobster. Ya, nah ini adalah menjaga kepemilikan komoditas penting. Jadi nggak semua barang itu bisa diekspor keluar. Ya, ada barang-barang tertentu juga yang harus menjadi komoditas penting dan tidak berada di negara lain. Ya, itu poin yang keempat. Terus yang poin yang kelima adalah mendorong kegiatan produksi guna meningkatkan produktivitas dalam negeri. Iya, harus anak-anak. Ini yang paling penting juga, nomor 5, mendorong kegiatan produksi. Jangan hanya tujuannya adalah mencari keuntungan aja. Ya. Buat barang kita jual ke luar negeri, lumayan untungnya banyak. Ya, tetapi tidak diperhatikan produksi di dalam itu bagaimana, produktivitasnya bagaimana. Harus diperhatikan juga. Jadi harus balance antara produksi sama produktivitas yang ada di dalam itu juga harus diperhatikan. Biar seimbang. Barang yang diekspor dapat keuntungan, masyarakat di dalam juga produksinya baik, kegiatan produksinya berjalan lancar, produktivitasnya juga berjalan dengan lancar. Ya, nah itu penting. Dua-duanya. Balance. Jadi jangan hanya tujuannya ekspor aja dah barang-barang, tujuan diekspor, tidak memperhatikan dalam negerinya itu bagaimana. Ya itu mencari keuntungan, memperkaya diri sendiri. Jangan seperti itu ya. Nah, ini adalah tujuan penetapan kuota ekspor. Ya, anak-anak ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, kebijakan selanjutnya yang C adalah larangan ekspor dan impor. Ya, jadi ya tadi udah misalnya singgung juga di awal, barusan juga ya. Jadi semua barang ekspor maupun barang impor itu enggak semua bisa masuk, bisa datang, bisa dijual, bisa dibeli, ya, masuk dalam suatu negara, enggak semua. Makanya adalah tujuan
keluarlah namanya kebijakan larangan ekspor dan impor. Tujuannya apa? Larangan ekspor. Nah, tujuannya di sini adalah melindungi kepentingan konsumen di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, berarti untuk konsumen di dalam negeri, melindungi kepentingan konsumen. Ya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini tujuan larangan ekspor. Ya. Kalau semuanya diekspor, ya, bagaimana kepentingan konsumen dalam negeri harus diperhatikan juga. Kalau nggak ada barang terpenuhi dalam negerinya, ya bagaimana anak-anak? Ya, jadi ya harus seimbang. Ya barang-barang diekspor, boleh diekspor juga. Tapi ini juga harus lihat kepentingan konsumen dalam negeri itu bagaimana. Terpenuhi atau tidak? Kebutuhannya terpenuhi atau enggak? Ya, misalnya kayak Indonesia penghasil beras, misalnya banyak nih contohnya beras di Indonesia, baik, bagus, kualitas bagus, dikirim ke luar negeri, semua berasnya dikirim, diekspor ke luar negeri. Apa yang terjadi di Indonesia? Kita nggak ada kebutuhan beras, padahal kita penghasil beras, tapi kita nggak punya beras. Itu gimana ceritanya? Nah itu maksudnya tujuan larang ekspor, ya melindungi kepentingan konsumen di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Ya ngerti ya maksudnya ya. Oke, yang kedua adalah tujuan larangan impor. Ini kebalikan dari ekspor. Ekspor mengirimkan barang keluar, impor berarti mendatangkan barang dari luar. Ya. Tujuannya adalah melindungi kepentingan produsen dalam negeri. Nah, impor datang barang. Misalnya sebagai importir misalnya. Misalnya mau beli barang dari Jepang. Misalnya beli semua, misalnya datangkan ke Indonesia. Tapi misalnya tidak memperhatikan produsen yang memang ada di Indonesia. Contoh sepatu, misalnya beli semua sepatu dari Jepang datang bawa ke Indonesia, jual, untung. Pasti masyarakat lebih tertarik, oh sepatu buatan Jepang mereka lebih bagus dibandingkan sepatu buatan dalam negeri. Ya, kalau itu yang terjadi, kalau tidak ada larangan impor itu yang terjadi anak-anak. Produsennya apa yang terjadi? Mati, gulung tikar, tidak mendapatkan keuntungan. Karena nggak ada yang beli produk mereka. Ya, produk mereka nggak ada yang mau beli. Sepatu buatan Indonesia, jelek, modelnya jadul, ketinggalan, nggak tahan, nggak awet. Ya, misalnya seperti itu. Mereka lebih tertarik sepatu buatan luar negeri. Dibeli. Nah ini yang terjadi kalau tidak ada tujuan larangan impor. Nah ini tujuannya melindungi produsen dalam negeri. Jadi harus dilarang, impor-impor yang itu harus juga dilarang. Nggak semua datang barang dengan gampangnya masuk ke dalam negeri. Kasihan loh produsen-produsen di Indonesia. Nah itu ya maksudnya ya. Jelas ya, beda ya. Larangan ekspor dan larangan impor. Larangan ekspor itu untuk konsumennya. Gimana untuk kepentingan konsumen, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau larangan impor, itu tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan produsen dalam negeri. Beda ya. Udah jelas ya anak-anak ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, cuacanya lagi hujan, ya di sini hujan, ya kita kalau kalian lihat sekarang memang lagi musim hujan, bencana alam di mana-mana. Ya kita berdoa sama-sama, semoga tidak terjadi bencana selanjutnya. Ya kita sama-sama mendoakan, semoga semua aman, terkendali, Bali juga tetap aman ya. Nah itu, oke selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah kebijakan selanjutnya adalah subsidi dan premi. Iya silahkan Anin. Ya. Nah, kebijakan selanjutnya adalah subsidi dan premi. Apa itu subsidi, apa itu premi? Nah, kalian pasti pernah mendengar namanya subsidi. Tidak asing ya, tidak asing didengar telinga kalian apa itu subsidi. Misalnya saya akan jelaskan. Subsidi di sini adalah kebijakan berupa perlindungan dan bantuan kepada produsen dalam negeri agar harga produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan barang impor. Nah, ini adalah bantuan, perlindungan dan bantuan kepada produsen. Subsidi. Memberikan bantuan. Ya, dalam bentuk apa, Miss? Bantuan dari pemerintah. Ya, bantuannya itu bisa uang,
bisa mesin produksi, bisa keringanan dan fasilitas pajak, atau subsidi harga. Nah, ini yang dilakukan pemerintah. Ya, diberikan bantuan, berikan perlindungan. Produsen yang ada di dalam negeri itu diberikan perlindungan, diberikan bantuan supaya produk mereka bisa bersaing dengan produk luar negeri. Ya. Minat masyarakat tertarik dengan barang-barang buatan dalam negeri sehingga tidak mengalami kebangkrutan, gulung tikar, ya. Nah, itu yang dilakukan pemerintah. Berikan bantuan, subsidi. Oh, uang ada, tapi mesin produksi nggak ada. Pemerintah kasih uang, bantuan dalam bentuk mesin supaya kegiatan produksinya berjalan dengan lancar. Produksinya banyak, menghasilkan suatu barang yang banyak dan cepat. Nah, itu subsidi. Ya, yang kedua adalah premi, kebalikan dari subsidi. Nah, premi ini adalah kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan memberikan hadiah atau intensif kepada produsen. Ya, jadi produsen ini diberikan hadiah, apresiasi, penghargaan. Jadi bukan hanya dalam bentuk barang, kalau barang itu subsidi, tetapi penghargaan, apresiasi, penghargaan. Ya, nah itu adalah premi. Ya, diberikan penghargaan. Misalnya produsen tempe tahu, ya, bisa menjual atau mengekspor tempe tahu sampai ke luar negeri. Masyarakat luar negeri senang dengan tempe tahu Indonesia, makanan rakyat Indonesia hampir sebagian besar. Ya. Terus berkembang, negara mendapatkan keuntungan berupa devisa, produsen juga mendapatkan keuntungan. Ya, akhirnya timbal baliknya pemerintah memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada produsen tempe tahu. Kamu bisa mengenalkan nama Indonesia dengan produk tempe tahu. Produsennya juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat ada di sekitar produsen tempe tahu, ya, mereka bisa bekerja dan tidak terjadi banyak pengangguran. Nah, itu diberikan apresiasi, diberikan penghargaan kepada masyarakat atau produsen tersebut. Ya, nah ini ya subsidi dan premi. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Oke, selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada chat, berarti misalnya lanjut terus ya. Kalau ada chat, ada pertanyaan, misalnya saya akan stop ya. Oke, kalau nggak ada, misalnya selanjutkan. Selanjutnya, nah kebijakan yang kelima adalah dumping. Dumping, nah ini adalah kebijakan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada di pasar dalam negeri. Ya, dia menjual barang di pasar luar negeri, ya, dengan harga lebih rendah daripada di pasar dalam negeri. Nah, gini maksudnya. Jadi misalnya misalis, ya, misalis mau menjual barang misalis ke luar negeri. Misalis, misalnya ini kayak tadi misalnya atau produsen tempe tahu, ya, misalis mau jual tempe tahu misalis ke luar negeri. Tapi Miss Alice jualnya itu dengan harga yang lebih rendah daripada harga. Misalnya jual harga tempe tahu di dalam negeri harganya misalnya beli 3 tempe yang kecil itu harganya 5.000. Terus misalnya jual ke luar negeri itu 5.000 dapat 5 misalnya. Nah itu harganya lebih rendah dari pasar dalam negeri. Itu yang nggak boleh anak-anak, itu yang disebut dengan dumping. Ya, itu dumping. Itu nggak boleh dilakukan. Ya, jadi nggak boleh. Jadi harga barang yang kita jual itu nggak boleh di bawah harga pasar, nggak boleh. Makanya tetap ada penetapan harga itu ada ya anak-anak. Jadi atau itu nggak boleh terjadi ya di luar negeri ataupun di dalam negeri juga sama, nggak boleh. Ya, jadi di produsen itu mengeluarkan harga barang misalnya 10.000, terus si A beli ke produsennya
Terus dijual lagi ke masyarakat dengan harga 5.000. Kamu nanti beli sama aku harganya 5.000. Mau nggak? Daripada kamu beli di luar harganya 10.000, kamu mendingan beli sama aku harga 5.000. Nah itu nggak boleh. Itu yang disebut dengan kebijakan dumping. Ya, jelas ya? Jelas ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya di sini adalah devaluasi. Nah, devaluasi ini adalah kebijakan untuk menurunkan nilai tukar mata rupiah terhadap mata uang asing. Maksudnya gimana ya misalnya devaluasi? Menurunkan nilai tukar rupiah. Ya, ini kebijakan yang benar-benar sangat sulit diambil oleh pemerintah. Pemerintah itu benar-benar dengan secara matang sekali, dengan pertimbangan yang sangat besar. Ya, sampai dia mengeluarkan kebijakan namanya devaluasi. Ya, ini jarang ya, jarang yang terjadi. Yang malah sering terjadi itu inflasi. Ya, kalau devaluasi itu jarang sekali terjadi. Ya, tetapi ini yang jika benar suatu negara memang harus melakukan kebijakan pengeluaran kebijakan devaluasi itu dengan pertimbangan yang sangat matang sekali. Nah, menurunkan nilai tukar mata rupiah. Gini maksudnya. Misalnya saya kasih contoh. Ya. Misalnya kalian lihat orang Indonesia sebagian besar itu, kita ambil contoh orang Indonesia. Ya, orang Indonesia sebagian besar mereka pergi liburan rata-rata maunya keluar negeri. Tidak ada yang mau liburan keluar ke dalam negeri. Mungkin pertimbangan yang pertama, satu biayanya mahal, Miss. Iya, betul. Ya, biayanya sangat mahal. Yang kedua transportasinya mahal, terus tempat penginapannya juga mahal, atau penginapan yang biasa tapi biaya transportasinya itu loh mahal banget. Ya, itu pertimbangan biasanya sebagian besar masyarakat Indonesia. Ya, daripada aku liburan ke Papua, misalnya mau ke Raja Ampat, satu orang misalnya 10 juta, daripada uang satu orang 10 juta, belum yang lain-lainnya, mendingan ke Singapura. 10 juta bisa dapat berapa keluarga, ya kan? Sudah di sana, udah di luar negeri. Nah itu ya, yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi dampaknya apa? Biasanya pemerintah mengeluarkan devaluasi itu ada emergensi dalam suatu negara Indonesia. Misalnya negara kita mengalami tidak mendapatkan suatu keuntungan atau devisa kita sangat kecil. Ya, kita mengalami kerugian besar di Indonesia. Akhirnya pemerintah mengeluarkan devaluasi. Devaluasi maksudnya di sini adalah supaya masyarakat Indonesia itu menahan diri, menahan uangnya supaya mereka membeli, tinggal di Indonesia, mengeluarkan uangnya, kebutuhannya untuk membeli yang ada di Indonesia, bukan ke luar negeri. Mata uang diturunkan sehingga mereka tidak bisa pergi ke luar negeri. Ya, karena apa? Nilai rupiah anjlok, nilai rupiah itu kecil, tidak ada harganya. Bawa nilai, kalian punya uang 10 juta dibawa ke Singapura misalnya, dapat ditukar dengan dolar Singapura, dapat ya lumayan dapatnya misalnya. Tetapi kalau nilai rupiahnya diturunkan, maka kita akan mengalami kerugian. Oh ya udah nggak dapat uang. 10 juta dibawa ke tukar dengan dolar, harganya menjadi 3 juta misalnya. Nggak ada artinya 3 juta keluar negeri. Mendingan 3 juta dibawa 10 juta, ada uang 10 juta, kamu bisa tinggal di Indonesia, bisa membeli barang di Indonesia. Nah itu maksudnya. Kebijakan untuk menurunkan nilai tukar rupiah. Itu yang dilakukan pemerintah. Ya, pada waktu itu pernah pemerintah mengeluarkan kebijakan namanya devaluasi. Jadi masyarakat Indonesia mereka berpikir mau keluar negeri, membeli barang-barang luar negeri juga mereka berpikir. Ya, karena nilai rupiahnya diturunkan. Ngerti ya? Maksudnya ngerti anak-anak ya? Maksudnya seperti itu ya, kebijakan devaluasi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Iya, silahkan Arya Hartono. Oh, devaluasi begitu, Miss. Itu apakah kalau misalnya di Indonesia kan ada bisa tukar menukar uang rupiahnya gitu. Misalnya kalau misalnya saya punya uang sekian bisa beli dolar sekian. Iya. Terus ketika terjadi devaluasi, uang dolar itu bakal naik, berarti akan naik juga dong berarti, Miss. Dolarnya naik Arya, tetapi rupiahnya tetap nilainya lebih kecil
Jadi kalau Arya nilai rupiah Arya lebih kecil, jadi Arya kan berpikir kan untuk menukarkan uang ke dolar. Ya kan, misalnya Arya dapat uang 10 juta, punya uang nih rupiahnya 10 juta, Arya tukarkan mau dengan uang dolar misalnya. Ya, karena nilai rupiahnya anjlok turun, jadi kan rugi kita. Kalau ditukarkan dengan dolar, paling hanya dapat berapa dolar kan, lebih sedikit kan. Mendingan nggak usah, di safety aja uangnya untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Jadi ditahan dulu gitu. Maksudnya seperti itu Berarti ya Arya. rupiahnya yang tambah murah, Iya, dolarnya harganya iya, itu sebenarnya sama, harga iya, dolar itu sama, iya. cuma Rupiah, negara rupiahnya itu jadi menurun, jadi lebih mahal. iya betul, ya betul Arya. Oh, Jadi kan Arya berpikir kan, daripada nukarin uang dijadikan dolar untuk apa? 10 juta dijadikan dapat dolar, paling jadinya berapa? Misalnya punya uang 10 juta, rupiahnya turun, dolarnya tetap harga naik, ya rugi kita, ya kan? Mikir kita. Nah itu yang dilakukan apa oleh, berarti kalau misalnya orang-orang yang udah punya dolar duluan untung dong, Miss? iya untung. Begitu ya Arya. Nah itu tujuannya adalah menahan supaya masyarakat Indonesia salah satunya tidak pergi ke luar negeri. Itu dulu pernah dilakukan di Indonesia, misalnya lupa tahun berapa ya. Sampai adanya terjadi namanya devaluasi. Jadi pemerintah benar-benar mengeluarkan kebijakan namanya devaluasi. Ya, jadi itu ditahan. Jadi masyarakat Indonesia yang tujuannya liburan atau kemana, tujuannya mau keluar negeri, mereka berpikir, ya kan, uang banyak, rupiah banyak, dijadikan dolar, dapat nilai sedikit untuk apa? Ya kan, berarti itu yang dilakukan pemerintah, tujuannya supaya masyarakat Indonesia tidak pergi ke luar negeri. Ya, jadi uangnya itu bisa berputar untuk perekonomian di dalam negara kita. Ya, jelas ya maksudnya ya. Tadi yang Arya bilang betul sekali, seperti itu ya. Jadi kita mikir Kalau ya. misalnya harganya turun, kan berarti pemerintah melakukan devaluasi, Miss. Iya, Terus akan terjadi perputaran rupiah di tidak Indonesia. betul sekali Terus Arya. gimana cara yang diputarkan itu kan di Indonesianya. Nah, kok bisa sampai pemerintah tuh gimana, Miss? Dari pajak itu berarti. Ya iya betul Arya. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya uang ya berlaku di Indonesia, daya beli masyarakat di Indonesia juga banyak, ya ini juga perekonomian Indonesia meningkat Arya. Jadi uang itu berputar, jadi masuk ya. Jadi khusus di dalam Indonesia aja. Jadi produsen, pedagang itu mereka juga mendapatkan keuntungan karena daya beli masyarakat juga meningkat. Ya. Jadi negara juga itu salah satu yang memang dilakukan oleh pemerintah ya. Tapi kalau misalnya contoh kayak pandemik sekarang seperti ini kalian lihat ya, uang susah, banyak PHK di mana-mana ya. Daya beli masyarakat nggak ada sama sekali. Masyarakat itu bingung, punya uang tapi dia males membelikan sesuatu, mau beli tas, beli baju, beli apa, sudah berpikir lebih baik uangnya untuk kebutuhan dalam negeri. Nah ini juga berdampak, maksudnya untuk makan aja disimpan aja uangnya, disimpan ya, nanti ada apa-apa kebutuhan emergensi baru dikeluarkan, itu juga bahaya. Tidak terjadi roda perputaran di Indonesia, itu tidak jadi. Perekonomian kita turun. Itu juga berbahaya. Kalau seperti itu yang dilakukan juga bahaya. Makanya kemarin hampir Indonesia mau terjadi apa namanya? Kemarin ya, bukan krisis apa namanya? Saya kok lupa jadinya ya. Nah itu karena daya beli masyarakat berkurang, itu dampaknya juga negatif juga kalau dampak beli masyarakat berkurang. Ya, tetapi ini salah satu memang yang memang pemerintah mempertimbangkan matang-matang untuk mengeluarkan kebijakan devaluasi. Ya, tadi Arya bilang sudah betul sekali. Ya, oke. Tidak ada lagi pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya, tadi yang Arya bilang itu betul sekali. Ya, oke. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada Kalau pertanyaan. misalnya dumping juga gitu, Miss, apakah itu kalau misalnya dijual ke luar negeri, kan pasti harganya rendah kan, Miss, dijual lebih rendah di luar negeri, itu apa berarti masih untung juga ke negara asalnya? Ke negara asalnya. Masih dapetin devisanya, Miss?
gimana ya? Kalau misalnya dia sebenarnya bukan devisa Arya. Berarti itu keuntungan secara sepihak dari produsennya tersebut. Dari para yang ingin mengambilkan keuntungan dengan seenaknya. Misalnya Miss Elis kan tadi, Miss Elis ini mau jual barang. Miss Elis tahu di Indonesia misalnya banyak banget rumput laut misalnya. Ya. Dan Miss Elis tahu di negara Korea, Jepang, mereka suka sekali dengan rumput laut. Ya, tapi akhirnya Miss Elis berpikir, mendingan Miss Elis jual rumput laut ke luar negeri. Aku mendapatkan keuntungan. Ya, Miss Elisnya yang mendapatkan keuntungan, tapi negaranya juga mengalami kerugian ya Arya ya, karena itu praktek yang tidak tidak wajar, tidak baik ya, karena Miss Elis tahu harga pasar rumput laut di Indonesia itu misalnya harganya 10.000. Tapi Miss Elis jual ke Korea dengan harga lebih murah yaitu 5.000. Miss Elis mendapatkan keuntungan, ya kan? Negara kita rugi dong Arya. Ya, negara kita rugi karena apa? Karena harganya seharusnya 10.000 tetapi dijual dengan curang 5.000. Jadi ya dia mengambil keuntungan, jadi yang khusus di dalam ini kan mengalami kerugian juga. Masyarakat petani yang ada di dalam juga mengalami kerugian. Ya, sebagai hasil buatan dari rumput laut nggak ada yang mau beli. Mereka lebih tertarik, oh buatan ini loh Korea lebih murah. Padahal sama rumput laut lebih enak lagi. Ya, nah itu ya Arya, maksudnya itu. Berarti itu ilegal, Miss. Dumping Iya. itu ilegal. Betul, itu dilarang sama pemerintah, ya. Oke, ya. Jadi itu salah satu yang itu bahaya, ya. Jadi itu dianggap sesuatu yang ilegal, berarti harusnya kita sebagai produsen itu harus tahu berapa harga di pasarannya, ya kira-kira dijual berapa, ya itu harus. Tapi kita tidak boleh melakukan namanya kecurangan, ya itu sama aja melakukan tindakan kecurangan untuk memperkaya diri sendiri, ya. Oke, ya Arya, ada lagi? Kalau misalnya kayak contoh mobil-mobil Jepang itu kan di Jepang sendiri kan harganya lebih mahal. Cuman kalau misalnya masuk Indonesia kan lebih murah. Berarti itu termasuk dumping atau tidak, Miss? Bukan. Bukan ya Arya. Bukan. Karena karena masyarakat di Indonesia itu lebih banyak pengguna. Ya, kayaknya misalnya pernah baca berita juga, tapi itu bukan kegiatan dumping. Ya, gimana ya, kayak memang kalau kita lihat harga pasaran atau mobil di Jepang itu lebih mahal dibandingkan Indonesia. Tapi Arya bisa lihat lagi kebijakan yang dilakukan di negara Jepang sendiri. Ya, tujuan negara Jepang dia memang sebagai produsen kendaraan mobil, tapi dia dijual kembali ke negara-negara yang memang membutuhkan. Ya, contoh Indonesia. Kalau kalian lihat, saya lupa loh, pernah saya baca artikelnya ya. Di Jepang itu kebutuhan akan mobil, mereka membudayakan masyarakatnya tidak harus melakukan kegiatan dengan mobil. Ya, tujuannya apa? Biar mereka bisa beradaptasi, bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi mereka membudayakan misalnya menggunakan transportasi umum, terus jalan kaki, sepeda, ya seperti itu ya. Tetapi beda dengan di Indonesia, ya Arya. Tapi itu bukan kegiatan dumping namanya. Ya, itu bukan yang dilakukan Jepang itu bukan dumping. Ya, karena memang negara Jepang mengeluarkan suatu kebijakan bagi masyarakat Jepang sendiri. Ya, oke ya Arya, jelas ya. Oke, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan misalnya selanjutnya. Oh, sudah habis ternyata. Ya, ada pertanyaan lagi? Nah ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Jamnya ini ternyata sampai jam 10 lewat 10 ya. Nanti kalian silakan buka LKS kalian masing-masing
Ya, jadi kita hari ini sudah belajar tentang perdagangan internasional, pengertian perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, ya. Terus hambatan perdagangan internasional, terus yang terakhir adalah kebijakan perdagangan internasional. Kalian sudah tahu kita sudah belajar dari perdagangan internasional. Nah, selanjutnya di sini adalah tugas kalian. Silakan buka LKS kalian masing-masing halaman 110 sampai 112. Silakan kerjakan bagian A saja, pilihan gandanya. Kerjakan di LKS langsung dijawab di situ. Karena waktunya mepet sekali sampai 10, tapi kalian kerjakan dulu. Nanti hari Selasa kita akan bertemu kembali. Masuk seperti ini, langsung Miss Alice bahas, langsung masuk nilai. Ya, langsung materi selanjutnya. Sekarang silakan kerjakan dulu, masih ada waktu. Kalau ada pertanyaan, Miss Alice bantu. Jika ada soal-soal yang mengalami kesulitan, ya, silakan dikerjakan. Ya. Kerjakan LKS halaman 110 sampai 112 bagian A. Kerjakan di LKS masing-masing. Kalau ada kesulitan atau ada yang ditanyakan di LKS-nya, misalnya tunggu ya, atau nomor berapa yang mengalami kesulitan, misalnya saya akan bantu menjawab untuk mengerjakan soal tersebut. Misalnya saya akan panggil di sini, misalnya minta panggil siapa namanya, Vela. Ada Vela di sini. Marvela, bisa dengar misalnya Marvela? Tolong respon ya, Vela ya. Bisa dengar misalnya Vela? Kalau dengar bisa kasih tanda reaction, Vela. Vela. Oke. Untuk yang lainnya silakan kerjakan ya. Kalau ada pertanyaan, misalnya akan bantu. Ya, misalnya sambil bantu ya untuk soal satu persatu akan misalnya bantu juga. Siapa tahu kalian bisa terbantu dengan penjelasan Miss Alice. Di sini kita akan baca soal yang pertama. Salah satu contoh perdagangan internasional yang dilakukan oleh masyarakat di sini adalah, nah kalian tahu dulu perdagangan internasional itu apa? Perdagangan internasional itu adalah perdagangan antar negara, ya dilakukan oleh orang atau lembaga antar negara. Berarti antar negara. Nah, jadi kalian bisa lihat di situ option A, B, C, dan D. Manakah yang dikatakan sebagai perdagangan internasional? Ya, perdagangan internasional itu antara negara satu dengan negara lain, bukan dalam satu lingkungan. Ya, bisa dilihat itu gampang banget untuk nomor 1. Ya, terus untuk nomor 2 di sini adalah kegiatan perdagangan internasional ditunjukkan oleh angka. Nah, kalian tahu, misalnya sudah jelaskan kalau perdagangan internasional itu meliputi kegiatan ekspor, kegiatan impor, modal asing, ya investasi ya, terus pinjaman luar negeri itu yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Nah, kalian bisa lihat di situ. Kira-kira mana kegiatan perdagangan internasional itu angka yang mana? 1, 2, 3, dan 4. Dilihat. Ingat tujuannya adalah perdagangan dilakukan antar negara. Itu intinya, antar negara. Ya, kalau dia sesama masih di dalam kota atau dalam Indonesia itu bukan perdagangan internasional, perdagangan lokal namanya. Ya, oke, gampang ya. Nomor 2 itu mudah sekali kalian analisa. Terus untuk nomor 3, ya di sini ada
manfaat. Salah satu manfaat yang diperoleh suatu negara dalam perdagangan internasional. Kita lihat lagi tadi, misalnya sudah jelaskan manfaat perdagangan internasional itu apa ya? Nah ini bisa cek ya. Manfaat perdagangan internasional. Nah ini adalah manfaat perdagangan internasional. Dianalisa kembali. Ya. Contohnya itu melakukan perdagangan. Ya, bisa dilihat. Ya. Kalian harus tahu dulu tujuan perdagangan internasional itu apa. Misalnya sudah diinfokan di awal, tujuan perdagangan internasional itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dan jasa dalam negeri. Ya, jadi kalau dilihat di situ sudah bisa ya. Oke, next nomor 4. Ya, di sini ada kebutuhan masyarakat dunia makin kompleks, mendorong suatu negara turut serta dalam perdagangan internasional. Kondisi tersebut menunjukkan perdagangan internasional dapat terjadi karena suatu negara apa? Ya, ini kalian analisa kebutuhan masyarakat dunia yang makin kompleks. Jadi kebutuhan masyarakat dalam suatu negara itu banyak, diiringi dengan jumlah penduduk yang semakin banyak. Jumlah penduduk banyak, kebutuhan juga semakin banyak dan meningkat. Ya, nah dengan adanya kebutuhan tersebut, maka dalam suatu negara melakukanlah namanya perdagangan internasional. Ya, jadi kalian bisa lihat kira-kira yang misalnya dijelaskan itu untuk apa? Sampai mereka melakukan perdagangan internasional itu untuk apa sih tujuannya? Ya, dianalisa apakah untuk kebutuhan, apakah untuk teknologi, ataukah selera yang berbeda, atau sumber daya alam. Dianalisa lagi tadi pertanyaannya, misalnya sudah bantu. Ya, kira-kira yang paling tepat itu apa? Ya. Oke, selanjutnya nomor 5. Ya. Nomor 5 ini di satu sisi perdagangan internasional dapat mendorong peningkatan produktivitas suatu negara. Di sisi lain, produktivitas dapat mendorong meningkatnya. Nah, tujuannya lagi produktivitas produk. Jadi dalam suatu negara ya produktivitasnya meningkat. Ya. Jadi hasil barang yang dihasilkan dalam suatu negara kita itu banyak, meningkat. Nah, kira-kira apa yang terjadi sehingga mendorong terjadinya apa? Nah, ini dampak positif buat negara kita, buat produsennya juga situ mendapatkan keuntungan. Kira-kira apa ya? Kalau produsen keuntungan, kalau negara apa? Ya, jelas ya nomor 5 ya. Selanjutnya nomor 6 di sini melihat adanya peluang, dibaca soalnya baik-baik. Melihat adanya peluang, perajin perak asal Jogja mulai melakukan ekspansi ke negara lain. Dia melihat dia ada peluang, mulai dia mencari tujuan, tempat tujuan. Di Jogja dia pengusaha perak, wah udah terkenal dia. Tetapi dia melihat peluang ke negara lain. Akhirnya dia membawa hasil perak, kerajinan peraknya itu ke luar negeri. Dikirim kemana? Ke mana ini ya? Ke Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Nah, kira-kira apa itu? Faktor pendorong, apakah perbedaan budaya? Ataukah harga produksi? Ataukah harga barang dan jasa? Atau perluasan jangka pasar, jangkauan pasar lebih luas lagi, bukan hanya di Jogja tapi di berbagai negara. Nah, bisa ya, udah tahu ya, misalnya sudah kasih clue. Next, nomor 7. Kalau nomor 7 ini berarti kalian harus menganalisa. Lihat, ini agak susah. Negara mudah sih, negara Pramana dengan negara Sadira. Namanya negaranya ini ya agak sulit misalnya baca. Ya, Pramana dan Sadira. Mereka menjalin hubungan kerjasama, persahabatan yang baik antara negara Pramana dan Sadira. Ya, kurang lebih berapa 5 tahun. Terus akhirnya selama 5 tahun, negara Pramana ini belajar teknik dari negara Sadira, teknik produksi. Sehingga dia negara Pramana
bisa menghasilkan produksi yang banyak, dan dia juga bisa menggunakan teknologi modern karena dia belajar dari negara sadira. Ya, nah manfaat dari perdagangan kedua belah pihak ini apa? Negara Pramana dan negara ini. Ini apa manfaatnya? Bisa dilihat ya, transfer teknologi modern. Ya, jadi dia maksudnya dia bisa sudah belajar, ini ada berkaitan dengan teknologi kan, jadi sudah ada kata kunci ya. Jadi dia belajar dari negara Pramana, belajar dari negara Sadira tentang teknologi. Jadi istilahnya dia mengajarkan negara Pramana tentang teknologi supaya negara Pramana ini berhasil, produksinya berhasil, teknologinya juga berhasil. Ya, oke, itu nomor 7. Aduh, clue, bisa kasih clue lagi. Next, nomor 8. Di sini faktor pendorong negara AB melakukan perdagangan internasional ke negara CD adalah, nah ini gini, tingginya biaya produksi mobil sendiri menyebabkan negara AB mengimpor ya dari negara CD. Ya, jenis mobil SUV. Kalian pasti tahu ya. Jadi faktor pendorong negara AB melakukan perdagangan internasional dengan negara CD apa kira-kira? Sama kayak apa ya? Kayak Indonesia. Berarti jawabannya Arya tadi ya. Bisa kasih ya jawabannya Arya yang kenapa di Jepang itu dia bisa memproduksi mobil tapi dengan harga sangat mahal, tapi dia dibawa ke Indonesia dengan harga yang sangat murah. Kita beli malah harga yang murah. Karena apa? Sebenarnya Indonesia bisa buat mobil, tetapi teknologi kita tidak mendukung. Biaya produksi mahal pasti, sudah mengeluarkan biaya uang yang sangat banyak, nggak jadi-jadi mobilnya. Ya kan rugi, daripada seperti itu mengeluarkan biaya produksi yang sangat banyak, terpaksalah kita daripada uang dikeluarkan untuk biaya, mendingan uangnya itu kita beli mobil ya dari Jepang bawa ke Indonesia, kita jual dapat untung. Berarti mengurangi biaya produksi negara Indonesia. Ya. Nah, itu strategi. Indonesia juga dapat negara kita juga mendapatkan devisa, negara Jepang mendapatkan keuntungan dari pembelian kita, masyarakat kita juga terpenuhi kebutuhannya. Lengkap sudah. Ya, oke, jadi itu sudah bisa infoin juga jawabannya untuk nomor 8. Oke, waktunya jamnya misalnya sudah 10:10 ya, benar ya? Benar ya? Oke, jamnya misalnya sudah 10:10, berarti waktunya sudah habis. Nanti kalian bisa baca soalnya sampai 1 sampai 15 kalian kerjakan. Hari Selasa kita ketemu, langsung bahas, masuk nilai. Tolong kerjakan ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ini ada chat, tunggu sebentar. Tidak Beza, tidak usah dikumpul di Moodle. Moodle tidak usah ya, karena misalnya tidak di-upload ya. Jadi kerjain aja di LKS, kayaknya lebih biar langsung dibahas, kalian juga tahu jawabannya, langsung dapat nilai ya. Oke, thank you Beza pertanyaannya. Ya, kalau ada pertanyaan lagi, tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, tolong dikerjakan tugasnya ya. Untuk hari Selasa kita bahas sama-sama. Tidak ada, bisa akhiri pembelajaran ini. Selamat istirahat, selamat makan, selamatkan melanjutkan aktivitas kalian masing-masing ya. Bisa minta tolong Beza, bantu dalam doa Beza. Kita tutup. Iya, thank you Beza. Yuk, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Esa, kami sudah selesai pelajaran IPS pelajaran Intan berkaitan pelajaran yang tadi Miss Ai sampaikan, Tuhan bisa berguna bagi kami. Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Amin, thank you Beza. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat siang anak-anak. Apakah sudah ada di Zoom semua? Oke, terima kasih untuk responnya. Ya, ini ada 20 siswa, berarti sudah lengkap ya semuanya. Oke, sebelum pembelajaran mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Bapak, kami boleh mengikuti pembelajaran seni budaya, kiranya Engkau memberkati kelancarannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Untuk minggu lalu, Miss sudah umumkan ya untuk kalian bisa menyiapkan untuk peralatan-peralatan seni budaya ya. Jadi ada buku paket, kemudian buku tulis, kemudian kertas gambar atau buku gambar. Ya, untuk buku paket tetap seperti yang kalian dapatkan di semester 1 waktu pembagian buku. Oke, Miss akan share screen review sedikit untuk materi kita minggu lalu. Silakan untuk bukunya bisa sambil kalian buka ya. Oke, Miss akan share screen untuk bukunya. Oh, sebentar. Ini masih loading. Stop dulu. Agak lama ya loadingnya ya. Oke, sambil kita tunggu. Ini mungkin filenya terlalu penuh. Sedikit ya. Jadi hari ini kita mau mengerjakan latihan soal di Moodle ya tentang seni grafis. Di situ di Moodle nanti silakan kalian bisa sambil buka. Di Moodle lihat di bagian seni grafis. Di situ sudah ada soalnya. Soalnya ada di luar. Jadi oke. Soalnya tidak perlu di-download, sudah ada di bagian latihan soal tersebut ya, di assignment-nya ya. Jadi kalian tinggal menyelesaikan, kalian tulis boleh di kertas, nah kemudian nanti kalian foto atau bisa juga kalian kerjakan di Word, baru nanti kalian upload di Moodle ya. Bisa sambil kalian kerjakan. Oke, di sini filenya Miss tidak bisa dibuka. Sementara Miss akan coba buka dengan Miss akan ganti flash disk dulu. Oke. Oke, anak-anak, untuk tugasnya silakan boleh kalian tulis di Word ya. Kalian tulis di Word, kalau kerjakan di Word, kemudian kalian kirim ke Moodle. Bisa juga kalian tulis di kertas, kemudian difoto, kalian upload di Moodle. Oke anak-anak, Miss sudah cek ya di bagian Moodle.
Oke, ini sudah. Arya Putra, Besa, Brian, Gilen belum ya? Sharon, Frans. Oke, Alea sudah, kurang klik 1 kali ini ya. Masih draft. Tapi sudah bisa dibuka. George, Panji, sudah. Jacqueline sudah. Anin sudah. Quincy, Ido, Shenlin. Oke, anak-anak, untuk tugasnya Miss masih tunggu ya. Tapi karena seni budaya waktunya sudah selesai, Miss juga harus mengajar di kelas lain ya. Miss masih tunggu, Miss tetap buka untuk Moodle-nya. Silakan bisa segera diselesaikan ya, tinggal sedikit lagi, tinggal 6 orang lagi ya. Miss masih tunggu. Oke, ada pertanyaan untuk yang soal-soal tadi? Ada yang perlu Miss jelaskan? Kalau tidak, kita akhiri sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran ini boleh selesai dengan lancar. Kiranya ini semua adalah berkat kemurahan-Mu sendiri. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, untuk seni budaya sampai di sini, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik anak-anak yang Mister kasihi. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita budi pekerti. Ya, Mister sudah ajarkan minggu lalu terkait dengan dasar ya, dasar banget ya. Itu pendahuluan, yaitu mengenai definisi ya. Mister harap itu enggak kalian lupakan definisinya. Yang mana budi pekerti diartikan secara praktis adalah kesadaran untuk berperilaku yang baik. Mister mengajarkan kepada kalian ilmu kesadaran. Sadar sesuatu itu penting. Yang berkaitan dengan kebaikan. Kalau nggak sadar, wow, bahaya sekali. Oke, Mister akan tampilkan materinya dulu. Ya. Mister harap itu nggak dilupakan ya. Kalau kamu menggunakan ilmu kesadaran, kamu pasti akan memahami banyak hal. Dan kamu tidak akan cepat menghakimi orang lain. Karena segala sesuatu ada alasan gitu ya, kenapa dia begitu. Misalnya begini, mohon maaf, Mister dilahirkan dari keluarga yang cukup sukses dulunya, tapi seiring waktu berjalan, keluarga Mister hancur, broken home. Ya singkat cerita, Papa meninggalkan kami. Dulu waktu kami kecil, kami nggak paham mengapa mereka berpisah gitu, mengapa mereka berkelahi. Jadi kami itu tinggal sama mama menghasut kami. Jadi mama menghasut misalnya begini, papamu jahat, papamu harus kamu bunuh, papamu harus kamu benci, tidak boleh ada yang sayang sama papa, pokoknya kalian semua harus sama mama. Jadi itu sering diungkapkan sehingga kita berpikir, oh iya ya papa jahat, kita harus bunuh papa gitu. Kita harus balas karena dia mengecewakan mama. Padahal setelah Mister dewasa, ternyata kesalahan itu tidak serta-merta dilakukan oleh papa. Ternyata mama juga sebagai pemicu. Jadi begitu juga masalah yang terjadi. Ada api, ada asap, pasti ada api. Nggak mungkin asap ada tanpa api, ibarat begitu. Jadi sebenarnya begitu kita pelajari setelah dewasa, kesalahan itu tidak papa yang lakukan secara penuh. Mama juga ternyata melakukan kesalahan sehingga mereka berkelahi. Begitu. Itu ilmu kesadaran. Dan kami sadar, kami seorang anak tidak boleh berpihak lebih. Karena itu masalah orang dewasa. Masalah orang dewasa ini nggak mudah. Nggak mudah, nak. Kompleks. Mister
Setelah sudah dewasa mengerti, paham betul masalah yang orang tua kita alami. Kalau masih kecil dulu kan nggak ngerti, dihasut, dikatakan A percaya, B percaya, padahal tidak sepenuhnya. Sekalipun papa memang salah. Begitu. Dan itulah ilmu kesadaran. Dan Mister bertumbuh sebagai anak yang terluka, anak yang hancur, tidur di jalan raya, di pasaran, dan pokoknya nakal sekali, gelap lah. Intinya gelap, Mister tidak sampaikan lah di sini. Gelap sekali, mungkin kalau Mister ingat, aduh sedih. Begitu, tapi Tuhan tangkap Mister kan, jadi seorang hamba Tuhan. Dan Mister sadar, waktu Mister ditangkap menjadi hamba Tuhan itu sadar. Saya harus bangkit, tak boleh seperti orang tua. Saya tidak boleh seperti keluarga saya yang hancur, dan saya harus bangkit maju. Dan ilmu kesadaran itu sudah Mister praktekkan. Karena saya sadar betapa pentingnya masa depan, Mister kejar pendidikan. Dan sekarang Mister menjadi seperti ini. Seandainya kalau Mister nggak sadar betapa pentingnya pendidikan, betapa pentingnya perilaku, betapa pentingnya masa depan, mungkin Mister tidak akan ketemu sama kalian. Bukan mungkin lagi, pasti tidak akan ketemu. Tapi sekarang kita ketemu, dan itu bagian dari ilmu kesadaran. Ya, memang Tuhan yang memberkati, tetapi ilmu kesadaran, cara berpikir positif itu yang membantu Mister untuk bangkit. Jadi kalian jangan terpuruklah dengan keadaan. Ya, selalu berpikir positif, itu ilmu kesadaran. Selalu berpikir positif bahwa aku punya masa depan. Tidak ada orang tanpa masa depan. Yang menghancurkan kamu sendiri. Tetapi sekali lagi harus memiliki sikap budi pekerti. Ya, jangan raih masa depan tanpa ini. Raihlah masa depan dengan budi pekerti. Kalau tidak, yang ada kamu nanti di masa depan mengalami kegagalan, mengalami kehancuran, mengalami sakit hati, dan lain sebagainya. Seperti anggota dewan misalnya, seperti menteri misalnya, karena mereka tidak melatih budi pekerti, mengembangkan budi pekerti setelah menjadi pejabat, mereka korupsi kan. Akhirnya jabatan, karir yang mereka dapatkan di masa depan itu menghancurkan mereka lebih buruk dari sebelumnya. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke sikap yang pertama. Nah, itu Mister dahulu, Mister review materi yang sudah kita pelajari. Ya, ilmu kesadaran itu sangat praktis, penerapannya itu yang perlu doakan. Oke. Nah, kita masuk ke sikap yang pertama. Sikap yang pertama yang kita akan pelajari dari budi pekerti adalah ketaatan. Sekali lagi yang perlu kita pelajari adalah ketaatan. Misalnya suka sekali materi ini. Oke, ketaatan. Nah, ketaatan berasal dari kata taat yang memiliki arti ini dia. Satu, kepatuhan. Orang yang bisa patuh dengan kesepakatan aturan firman Tuhan itu taat. Dia patuh. Berikutnya kesetiaan. Orang yang setia menjalankan perintah misalnya. Orang yang setia menyandang gelar dan bekerja sesuai dengan gelar itu juga adalah taat. Orang yang tidak selingkuh dia juga taat. Orang yang tidak berpindah keyakinan dia juga taat. Menaati firman Tuhan kan? Dia tetap setia kepada pasangan hidupnya, itu juga taat. Dia menaati perjanjian pernikahan. Oke. Dalam perjanjian pernikahan ada yang biasanya paling orang ingat, mengatakan walaupun engkau gendut, walaupun engkau berubah, kurang lebih begitulah, walaupun engkau miskin, susah senang kulalui bersamamu, tidak akan pernah meninggalkanmu, begitu. Kalimatnya beda-beda ya. Tapi intinya sekalipun terjadi perubahan pada pasangan kita kelak, kita akan tetap bersama. Nah, itu adalah ketaatan, menaati janji iman. Ya, perjanjian dalam pemberkatan pernikahan. Itu juga setia, dan setia itu adalah taat. Ketiga, kesalehan. Saleh, orang bisa saleh itu adalah orang yang taat. Nggak mungkin dia saleh tapi tanpa ketaatan.
Nah, istilah lain dari kata saleh ini sebenarnya adalah rohani. Gak mungkin kamu bisa menjadi orang rohani tapi tidak taat. Kenapa kamu bisa jadi orang rohani? Karena kamu taat. Kenapa Abraham bisa dikatakan sebagai bapak orang beriman? Karena dia taat. Seandainya kalau dia tidak taat, tidak mungkin jadi bapak beriman. Dia sudah taat, beriman, dan iman itu berasal dari ketaatan. Pernah nggak Abraham gagal menerapkan ketaatan? Pernah. Pernah sekali waktu mereka sudah tua, lalu mereka tidak yakin lagi janji Tuhan. Mereka pesimis. Ya, jadi Abraham sama Sarai atau Sarah sudah terlalu tua. Menurut medis, kalau umur sebegitu tidak produktif lagi. Tidak bisa punya anak. Biasanya kalau perempuan itu umur 40-an. 40 tahun ke atas, jadi 40 itu adalah umur maksimal sebenarnya untuk bisa punya keturunan. Itu pun 40 kemungkinan sulit sekali. Kalaupun melahirkan mungkin harus operasi, ya banyak macam lah. Tapi 40 tahun ke atas biasanya tidak produktif lagi. Barangkali untuk hamil atau melahirkan agak sulit. Kalau Sarai bukan lagi 40, tapi sudah mendekati 100 sama Abraham. Jadi kalau dari segi medis betul-betul nggak akan mungkin punya anak. Tapi Tuhan bilang, engkau akan punya anak. Engkau akan melahirkan anak dan anak ini akan melahirkan banyak generasi. Dan itulah keturunanmu. Dan keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Itu terus diungkapkan Tuhan. Awalnya Abraham percaya, tapi karena dia melihat dirinya, dia melihat istrinya, aku kan sudah tua. Bagaimana mungkin kami bisa punya anak lagi? Akhirnya Sarai menyuruh untuk menikahi Hagar. Sehingga lahirlah Ismail. Tapi di situ Tuhan tegur, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu ragu dengan janjiku? Akhirnya singkat cerita, Abraham bertobat kan. Lalu betul-betul digenapi janji itu dan lahirlah Ishak. Dan Ishak melahirkan Yakub, Esau dan seterusnya. Dan mereka adalah bapak orang beriman karena ketaatan. Jadi ketaatan itulah yang membuat orang saleh atau rohani. Jadi kalau kamu tidak taat, mohon maaf, kamu tidak akan pernah menjadi orang yang rohani. Ya, kamu tidak akan pernah menjadi orang yang rohani yang ada karaktermu akan kacau. Biasanya karakter baik itu tidak lepas dari kesalehan. Ya, karena kesalehan itu adalah akses kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita bisa memiliki karakter seperti Kristus. Begitu. Jadi taat ini sangat penting. Nah. Berikutnya 4. Fungsi untuk tidak mengganggu kedamaian atau keadilan. Nah, orang yang taat itu tidak mengganggu kedamaian dan keadilan. Nah, banyak aturan-aturan di sekitar kita yang kadang kita nggak tahu, tapi sebenarnya itu aturan. Misalnya seperti ini. Mungkin di lingkunganmu ada yang namanya polisi tidur. Ya, polisi tidur, polisi malas. Ya. Jadi polisi tidur itu sebenarnya aturan. Mungkin kalian nggak sadar, itu sebenarnya aturan. Kalau kamu pakai ilmu kesadaran, itu aturan yang dibuat oleh desa setempat atau banjar. Aturannya apa? Kalau kamu lewat situ, tolong kecepatannya dikurangi. Oke, kecepatannya dikurangi. Kalau dia pakai knalpot yang keras, tolong tidak digas-gas. Jadi tolong pelan. Karena di sini banyak anak-anak biasanya begitu. Atau jangan sampai menabrak orang. Nah itu aturan. Kalau kamu taat, waktu melihat polisi tidur dan mengurangi kecepatan, berarti kamu tidak mengganggu kedamaian. Tapi kalau kamu tidak peduli, mau itu polisi tidur, kamu tetap kencang kecepatan 80 ke atas, walaupun kamu terbentur begitu, tapi kamu gak penting. Paling bannya naik ke atas kan, tapi itu kesukaanmu. Wah, kamu pasti akan mengganggu orang. Orang pasti akan terusik kedamaiannya, pasti dia akan marah.
Coba jangankan polisi tidur, di jalan raya itu kalau ada orang yang ngebut, yang suaranya kencang, ngomong, itu pasti dimaki orang. Mister sering itu melihat orang dimaki orang lain pada saat dia ngebut. Di samping Mister itu orang yang mau maki itu. Seperti itu. Jadi banyak orang nggak suka kalau ada orang bikin keributan. Nah, jadi aturan itu nggak selalu harus tertulis. Ditunjukin kepadamu. Tidak boleh lewat sini ya dengan kencang. Karena di sini banyak anak-anak. Nggak harus begitu. Dia kasih polisi tidur saja. Sebenarnya kamu harus sudah sadar bahwa tempat itu menginginkan kendaraan yang lewat pelan. Ya, paham sampai di sini ya. Jadi kalau kamu taat dengan aturan dimanapun kamu berada, kamu sedang menciptakan kedamaian dan sedang menciptakan keadilan. Tapi kalau tidak, maka sebaliknya kamu merusak dan mengganggu kedamaian orang. Nah, inilah ketaatan. Nah, dari beberapa arti ini, bisa kita simpulkan ketaatan adalah sikap atau budi pekerti yang sangat penting. Sangat penting. Oke, berikutnya. Ketaatan berkaitan dengan beberapa hal. Satu, berkaitan dengan firman Tuhan. Seberapa mampu kamu taat terhadap firman? This is number one. Bagi Mister firman Tuhan nomor 1. Kalau bagi Mister itu firman Tuhan nomor 1. Nomor 2 konstitusi. Nomor 3 baru peraturan-peraturan yang dibangun di setiap daerah. Peraturan itu banyak. Ada peraturan gubernur, ada peraturan wali kota. Tetapi yang peraturan gubernur dan wali kota ini, bahkan termasuk ada peraturan Banjar dan lain-lain, itu tunduk kepada peraturan konstitusi, undang-undang yang berlaku. Tetapi kita bagi orang Kristen bukan berarti kita menentang konstitusi, tetapi kita jadikan firman Tuhan number 1. Tetapi biasanya firman Tuhan tidak bertentangan dengan konstitusi. Seperti itu. Firman Tuhan juga mengatakan taatlah kepada pemerintah. Hormati pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Tapi penempatannya jadikanlah firman Tuhan nomor 1. Yang harus kita taati. Apa yang ditaati? Perkataan Tuhan. Nah, banyak ya. Silakan dibaca Alkitabmu. Apa saja peraturan Tuhan yang harus kamu lakukan. Seperti itu. Nah, itu firman Tuhan. Lalu berikutnya ada yang namanya aturan-aturan sekitar atau kebijakan. Nah, kebijakan ini biasanya dibangun secara singkat. Kesepakatan begitu. Dirundingkan, jadilah kebijakan. Aturan. Dan kedua hal ini sebenarnya beda tipis, mendekati. Aturan ada di rumahmu, kebijakan juga ada di rumahmu. Dan bagaimana responmu. Dan marilah taat untuk hal-hal tersebut. Karena ini penting. Untuk membuktikan kamu punya budi pekerti, simple. Kamu diperhadapkan saja dengan aturan, dengan firman Tuhan, dengan kebijakan. Apakah kamu berontak? Apakah kamu melanggar? Ingat, firman Tuhan, aturan, kebijakan dibuat bukan untuk dilanggar. Tetapi untuk membatasi manusia supaya tidak terjerumus kepada perilaku-perilaku amoral yang merusak hak asasi. Seperti firman Tuhan misalnya. Itu kan Tuhan yang beri. Firman Tuhan yang pertama kali diberi oleh Allah itu kepada Musa. 10 hukum Taurat kan? Diberikan 10 hukum Taurat. Nah itu supaya bangsa Israel itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu benar atau tidak. Jangan sampai mereka terlalu jauh melangkah dan itu merusak, membunuh hidup mereka.
Jangan sampai itu merenggut hak asasi manusia. Itu sebabnya ada di dalamnya hormati ayah ibumu. Kalau tidak menghormati berarti kamu merenggut hak asasi manusia. Merenggut hak asasi mereka sebagai orang yang harus kamu hormati. Seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan ketaatan ya nak ya. Berikutnya, ada pertanyaan untuk kamu. Mana yang paling mudah kamu lakukan atau kamu taati dari ketiga hal tersebut? Coba. Dari ketiga hal tersebut, firman Tuhan, firman Tuhan, aturan, dan kebijakan, mana yang paling bisa kalian lakukan? Atau mana yang paling kamu nggak bisa lakukan? Atau mana yang kamu paling tidak suka? Itu pernah nggak kamu pikir-pikir? Oke, sekarang Mister ingin berdiskusi dengan kalian. Mister lebih sukalah berdiskusi. Kita langsung masuk ke permasalahan kehidupan sehari-hari ya. Daripada teori terus, kita diskusi dulu. Mister, stop share ya.